dimana mental seorang Rafika per hari ini itu mulai dibentuk. Karena apa teman-teman? Karena semakin kesini dia sudah merasakan dihujat, dicaci, dimaki, dikata-katakan yang sebelumnya dia belum pernah merasakan hal itu. Aku minta maaf karena dengan kehadiranku membuatmu merasakan cacian, merasakan hinaan, merasakan hujatan. Tapi percayalah, ini adalah sebuah proses yang dimana kamu akan merasakan kebahagiaan nantinya. Jadi apapun yang menghampirimu, jadikan hujatan itu sebagai proses pendewasaan. Dan pujian jadikan sebagai sebuah kebahagiaan. Karena tidak semua orang itu mengenal pribadimu. Semua orang pasti menilai dari apa yang kamu tunjukkan, apa yang kamu lakukan, tapi dia tidak tahu apa yang kamu rasakan. Jadi, aku minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kamu, karena tidak semua mental orang itu sama teman-teman. Mungkin kalau aku dihujat seperti itu, aku sudah biasa, aku tahu bagaimana cara menyikapi. Tapi kalau Rafika kan kemarin kayak sharing ya, aku salah apa ya kok dihujat? Oh, nggak apa-apa. Namanya kamu sekarang sudah hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia maya. Maka hujatan itu akan terus. Dan yang kemarin-kemarin yang mengatakan kamu sebagai seperti hewan, mengatakan kamu sebagai perempuan yang nggak baik, mengatakan kamu perempuan rumahan dan mau geleman dan lain-lain, itu adalah awal. Itu belum seberapa. Karena nantinya hal-hal itu akan menjadi biasa dalam hidupmu. Makanya izinkan aku selalu menguatkanmu, istriku. Kamu harus tetap keep strong. Apapun yang kamu alami, kejadian apapun yang akan kamu hadapi, kita lakukan bersama-sama. Karena ketika nanti kita mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan, bahkan sebuah kebahagiaan, itu akan menjadi sebuah jawaban untuk orang-orang yang di luar sana. Itu, kamu nggak boleh sedih. Aku kayak gini ya, aku kayak gini. Oh enggak, tenang. Kamu tetap menunjukkan saja apa yang menjadi sebuah kebahagiaanmu. Itu, percayalah, aku selalu memberikanmu telinga untuk tempatmu bercerita, aku selalu memberikanmu pundak untukmu bersandar, dan aku selalu memberikan tubuhku untuk ketika kau menginginkan sebuah pelukan. Asik, guyu se, saya gak sedih-sedih. Bapak Arjun, terima kasih Bapak Arjun. Tak cerita sedih Jun. Arjun nih, Bapak Arjun. Bapak Arjun, saya tambah gak sedih. Itu adalah sebuah cobaan, karena orang hidup itu enggak hari ini saja. Kita masih bertemu dengan esok hari, kita masih bertemu dengan lusa, kita masih bertemu dengan 1 minggu, kemudian kita masih bertemu dengan 1 bulan, bahkan selamanya. Jadi kalau mungkin aku di DM, banyak deh yang mengatakan aku karena bukannya aku nggak mau cerita sama kamu, enggak. Karena menurutku hal seperti itu tidak pantas untuk kamu ketahui. Gitu loh. Tidak pantas kamu mengerti hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi ya, kalau aku membaca DM kamu yang DM seperti itu, kita buka aja. Selama itu yang DM kamu followersnya masih di bawah kamu, atau orang belum begitu berpengaruh atau seperti apa, yuk kita diamkan aja. Kalau
kita lihat tujuan dia itu mengatakan kita seperti itu karena apa? Satu faktor dia belum kenal kita, belum kenal kamu. Yang kedua, dia pasti mendengarkan cerita dari orang satu pihak. Seandainya semua orang atau aku atau kamu, misal aku kenal kamu dan aku menunjukkan sebuah kebaikanmu, maka hal itu tidak akan terjadi. Kemungkinan besar yang menghujat hanyalah 10% lah dari sebanyak-banyaknya orang yang mengenal kita. Tapi tugas kita di sini adalah saling menguatkan satu sama lain. Seperti itu. Karena tidak ada orang yang mencapai sebuah kebahagiaan dan kesuksesan itu jalannya mulus. Gitu. Gitu. Jadi kamu ya nggak usah terlalu sedih lah, nggak usah terlalu. Betul dari kata-kata kamu waktu itu aku tanya, loh, apa yang membuatmu nyaman dengan aku? Waduh. Tapi kamu bilang kamu berbeda dari orang yang pernah sama aku. Kamu selalu meratukan aku. Karena aku nggak butuh disebut, atau aku nggak butuh menjadi raja untuk memperlakukanmu seperti ratu. Waduh, tepuk tangan sih. Bapak Arjun, pikir ada gelangsing dek. Ada gelangsing nggak? Gelangsing. Pokoknya kita buktikan saja dengan nanti dengan sebuah keberhasilan. Ya teman-teman, terima kasih yang udah selalu support aku dan Dek Pika. Yang penting kita nggak usah menghujat orang lain, nggak usah membanding-bandingkan, karena menurutku aku sudah benar-benar ingin melepas masalah jangku bersamanya. Waduh, guyu sih. Sabar ya kalian berdua. Iya, wong kita sudah biasa menghadapi badai, kena air hujan kok harus menggigil. Tidak setidaknya ya masuk angin tok aja lah. Dijadikan pokoknya aku sebisa mungkin memperkuat Vika. Ayah, terima kasih ayah. Pokoknya kalau ada hujatan cacian kita jadikan sebagai proses pendewasaan, dan pujian kita jadikan sebuah kebahagiaan. Insya Allah, Allah tidak tidur dengan apa yang kita lakukan. Allah tidak tidur. Terus ini apa yang ingin kamu sampaikan, Dek? Silahkan kamu sampaikan. Yo nggak apa-apa. Aku mau nyampein ke kamu sih. Dasi di Mas Dasi. Dasi. Jadi kemarin kan aku sempet gak mood beberapa hari juga. Tapi aku nggak pernah cerita ke dia nggak mood itu kenapa. Terus pas waktu akhirnya dia tahu sendiri pas waktu fitting kemarin yang dia live di Instagramku. Baru aku di situ cerita ke dia. Aku suka sama responnya. Tapi responnya dia itu sebenarnya gimana ya? Aku di awal kan aku emang jarang tuh baca komen. Aku jarang baca. Memang itu dari dulu aku emang gak pernah baca DM. Terus akhir-akhir ini aku gak tahu kenapa baca DM yang membuat aku akhirnya bad mood otomatis. Dia gak pernah tahu, aku gak pernah cerita tentang aku dia omongin kayak gini kayak gitu. Aku gak pernah cerita ke dia. Pas waktu kemarin dia live di Instagramku, akhirnya dia yang tahu sendiri. Suaranya kecil ta? Enggak udah. Terus tapi dia manusia yang paling bisa nguatin aku. Aku misal dikuatin kayak yang sabar ya, aku makin nangis. Dia tuh enggak. Dia punya caranya sendiri yang bisa bikin aku, oh ya, aku nggak bisa kayak gini terus. Gitu teman-teman.
Itu beberapa apa ya sikapnya Mas Roni yang bikin aku bisa bertahan, bisa jadi nggak bad mood atas segala komentar-komentarnya kalian gitu. Terus buat kalian juga yang support 2R, makasih juga. Kayak aku tadi terharu pas waktu aku live, terus ada komen-komen yang mungkin bisa dikata ngebuat aku sakit hati kalau aku baca. Komennya tuh langsung ditutupin, Mas. Ditutupin sama teman-teman semua. Ditutupin pakai emoticon love. Itu love you all. Hmm. Gak apa-apa. Gak apa. Aku bilang sama dia, nggak hanya sekedar ketika dia dikatakan seperti itu terus ngomong sabar, ya nggak ngono. Kata-kataku nggak ada yang sabar. Gak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada aku bilang sabar, teman-teman, karena aku tahu cara untuk menyikapi hal seperti itu. Nggak perlu dibalas dengan sebuah kata-kata yang sama, nggak perlu direspon dengan raut wajah yang marah seperti itu. Kita selalu memaafkan untuk orang-orang yang seperti itu. Kalau mau bilang DM ku isinya mengata-katakan, mengolok-ngolok, mencaci memaki, itu banyak sekali. Cuma kan itu kita jadikan sebagai introspeksi diri. Apakah memang benar ya apa yang dikatakan orang itu terhadap kita? Apa kita seperti itu? Kalau kita tidak seperti itu atau tidak benar apa yang dikatakan, ya kita cuek aja, teman-teman. Kadang kayak gitu banyak yang tak balesi. Misal aku dikatakan begini begitu, ya tak balesi karena mungkin aku nggak seperti itu gitu loh. Aku kasih tunjuk dengan sebuah hal kebaikan, langsung dikai pap, langsung tak kasih pap. Oh, ini orang yang kamu bilang jahat, orang yang kamu bilang jahat tapi dia mampu melakukan kebaikan untuk banyak orang. Wah,